Iku rek sing ninggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Saksikan Duel Seru, Tuan versus Indonesia, Senin. Ayo dukung Timnas Garuda Asia terbang ke angkasa. Rumah Grup B, kualifikasi AFC U17 Asian Cup Bahrain 2020. Sepak bola nasional berduka, Indonesia U17 vs Guam tanpa supporter. Indonesia PSSI mengatakan akan mengembalikan tiket duel Timnas Indonesia U17 vs Guam pada laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Senin, tanggal 3 Oktober. Indonesia melakoni pertandingan pertama di grup B melawan Guam yang pada laga sebelumnya dihajar Uni Emirat Arab 0-9, akhir pekan lalu. Akan tetapi pada laga krusial itu PSSI memutuskan digelar tanpa penonton. Keputusan itu terkait dengan sepak bola Indonesia yang tengah dalam masa berkabung akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober. Insiden nahas itu membuat PSSI membatalkan penjualan tiket pertandingan Indonesia U17 vs Guam di kualifikasi Piala Asia U17. Besok hari ini, tidak ada penjualan tiket, sepak bola Indonesia berduka, kata Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman Dalimunte. Dengan membatalkan laga tanpa penonton dan menghentikan penjualan tiket, PSSI juga memutuskan akan mengembalikan tiket yang sudah terjual hingga Minggu tanggal 2 Oktober. Bagi yang sudah membeli tiket kemarin dan hari ini, insya Allah, akan dikembalikan uang pembelian tiketnya, ucap Budiman. Supporter sepak bola Indonesia berduka, tutur Budiman menambahkan. Pertandingan pertama grup B penting bagi Indonesia U17, tim asuhan Bima Sakti itu membutuhkan dukungan penuh supporter guna mendapatkan hasil maksimal, terutama untuk menang besar atas Guam. Kemenangan besar itu untuk bersaing dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab yang sama-sama mendapatkan kemenangan telak pada pertandingan pertama, akhir pekan lalu. Meski demikian Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan harus menerima kenyataan untuk tetap memiliki motivasi tinggi meski tanpa dukungan supporter. Tragedi di Stadion Kanjuruhan menelan korban jiwa hingga 125 orang berdasarkan laporan resmi Polri pada Minggu, 2/10. Sebagian besar dari korban tewas itu adalah supporter yang terinjak dan sesak napas akibat tembakan gas air mata polisi usai duel Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022/2023. ...127 orang meninggal dunia, Indonesia terancam sanksi FIFA hingga potensi pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Media Inggris ikut laporkan kabar 127 orang meninggal dunia di kerusuhan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Media asal Inggris, Mirror, ikut memberitakan kabar kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada laga yang mempertemukan Arema FC vs Persebaya Surabaya. Tentu kerusuhan laga itu akan menarik perhatian dunia mengingat ada 127 korban yang dipastikan meninggal dunia. Seperti diketahui, kerusuhan pecah setelah Singo Edan julukan Arema FC kalah dari musuh bebuyutannya itu dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan pada pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, seketika ratusan supporter tumpah ruah ke dalam lapangan. Korban kerusuhan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya lebih banyak ketimbang tragedi Heysel yang mempertemukan Liverpool vs Juventus di final Liga Champions tahun 1984 sampai tahun 1985.
Kondisi itulah yang membuat Indonesia, dalam hal ini PSSI, berpotensi mendapat hukuman dari FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. 2 hari berselang, FIFA menjatuhkan hukuman larangan tampil di kompetisi antar klub Eropa kepada klub Inggris selama 5 tahun. Karena itu, pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali, menilai hal itu bisa jadi membuat FIFA meninjau ulang kembali kelayakan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang akan bergulir pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Ingat tragedi Heysel, tanggal 29 Mei tahun 1985, pada tanggal 31 Mei tahun 1985 UEFA langsung menghukum klub Inggris tidak boleh terlibat dalam kompetisi Eropa selama 5 tahun, kata Akmal Marhali saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Jumlah korban tewas sudah melebihi tragedi Heysel, tanggal 29 Mei tahun 1985, Liverpool vs Juventus yang menewaskan 39 orang. Bukan mustahil status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia ditinjau ulang, imbunya. Kerusuhan menjadi-jadi saat para supporter itu harus bentrok dengan pihak kepolisian yang mencoba membuyarkan massa yang masuk ke area stadion. Insiden itu terbilang parah karena berdasarkan informasi terakhir, sebanyak 127 orang menjadi korban jiwa. Insiden itu menjadi highlight di media Inggris itu dengan judul, "Puluhan penggemar sepak bola tewas dalam kerusuhan massal yang melibatkan gas air mata hingga liga ditangguhkan." Ya, media asal Inggris itu menyoroti imbas dari insiden pasca laga Arema vs Persebaya, seperti penyelenggara Liga 1 dalam hal ini PT LIB, resmi menghentikan sementara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 selama 1 pekan. Tak hanya itu, hukuman PSSI yakni melarang Arema FC menggelar laga kandang hingga sisa musim juga menjadi sorotan. Kemudian Mirror juga mengutip pernyataan resmi dari banyak pihak terkait insiden ini, mulai dari pihak Persebaya Surabaya, PSSI, hingga PT LIB, tak ketinggalan dipaparkan juga kronologis dari kejadian tersebut. Berita yang juga tersebar di media sosial tersebut turut dikomentari para pembaca luar negeri, termasuk salah satu komentator ESPN dari Amerika Serikat Ian Darke. "Ini adalah berita yang sangat mengganggu," tulis Darke di Twitter. Banyak juga yang prihatin dengan jumlah supporter yang meninggal dunia, terutama saat mengetahui bahwa korban juga terdiri dari perempuan dan anak-anak.